Sampai saat ini nih setelah membaca buku Hmm. beritaan ini, terbesit gambaran pria yang diimpikan itu kayak apa gitu nah. Nadanya itu Logatnya. logat. Nah, Itu harus diumpati juga kalau logatnya iya, logatnya harus suami impian. Jadi di sini melajari mencari suami impian kah kayak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ulun Rudi Restubumi di channel Rudi Restubumi, dan kali ini Ulun ada tamu yang spesial, yaitu Endang Sriwijayati. Ibu Endang. Nah, Ibu Endang ini ya penyuka sebuah puisi dan sastra dan literasi juga. Sebagai apa namanya? Hobi kah apa itu? Pertama kalau puisi memang hobi, Mm-mm. kalau membaca juga hobi, tapi memang karena pekerjaan lebih banyak berkecimpung dengan dunia buku-buku, jadi otomatis suka buku. Buku yang pertama kali dibaca tuh, ingatlah masih. Pertama kali membaca buku, suka langsung ke buku tuh judulnya ingatlah. Suka. Oh, tahu. Apa? Apa itu judulnya? Judulnya Meminang Bidadari, karangan Asma Nadia. Oh, itu buku pertama. Iya. Buku pertama yang dibaca. Terus buku pertama baca waktu kuliah pas di Banjarmasin, jalan-jalan ke Gramedia, Mm. lihat buku ini, baca sekilas, oh ternyata suka, langsung beli. Nah, gitu Oh, berarti itu asal kisahnya. asal mulanya baca buku. Ini Habis itu ini Ibu Endang nih umpat juga lomba puisi gitu nah. Lomba puisi. Sidin rancak umpat yang puisi-puisi kadada di daerah kabupaten, rancak di luar kota. Nah, itu dah. Ya lah perasaan nih. Ini perasaan aku atau aku kayak kada tahu menyukai puisi itu sejak kapan sebenarnya? suka puisi itu sejak SD. Sejak SD. Ya sudah dari SD, SMP tuh sudah ikut lomba puisi di tingkat kecamatan, sekolah, dan seterusnya. Itu kok tujuh menulis lah. Menulis itu waktu ulun sekolah di pesantren dulu. Ceritanya sekolah di pesantren, banyak apa ketika ada waktu senggang Hah? suka menulis buku harian. Nah, dari situ akhirnya suka menulis hal-hal kecil. Jadi dimulai dari menulis. Iya. Akhirnya Lalu suka menulis puisi gitu. menulis puisi yang paling panjang suah juga misalnya cerita-cerita tuh ada. Pernah bikin cerpen, tapi karena agak susah untuk merangkai kata, Yang agak nyaman itu cerpen kah puisi kah sebenarnya? kalau ulun pribadi lebih suka puisi. Kalau cerpen mungkin agak susah. Cerpen sedikit ngalih ya Allah lah. Atau ada nada-nada tertentu atau ada aliran-aliran tertentu yang Kalau membedakan. kalau puisi ada alirannya, kita bisa melihat dari berbagai macam penyair di Indonesia. Ada alirannya Hairil Anwar, Anwar ya. ada lagi W.S. Rendra, Iya, ada lagi Taufik Ismail. iya, Nah, iya, iya. mungkin kita bisa melihat dari situ. Referensinya. Nggih, referensinya. Yang paling suka aliran mana, Gerang? Ulun lebih suka sebenarnya aliran yang agak slow-slow, bukan yang apa, yang menggebu-gebu. Tapi W.S. Rendra tuh me- rasanya, kalau Wes Render memang menggebu. nah itu. Cuma kalau untuk lomba itu lebih suka membaca yang menggebu-gebu. Tapi kalau untuk pribadi, Sorangan ini ya, sorangan itu lebih suka slow. ya agak romantis gitu. Agak romantis, Roman. iya, iya, iya. Karya ini seorang penyair Indonesia, seorang profesor, beliau baru meninggal dunia, Sapardi Djoko Damono. Dan satu puisi beliau yang sangat ulun suka itu sejak kuliah, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu bagus banget. Itu puisi Siden. Ada bukunya kah? Ada. Di dalam buku tuh ada puisinya maksudnya? eh, Atau Kalau khusus? khusus rasanya juga ada, Ada. tapi dulu mendapat kutipan itu dalam sebuah buku, mendapat puisi itu. Ini alirannya tadi yang lebih slow lah, Ya kayak romantis gitu. romantis. Ini lagi betakon, ada kendala kah? Kan ada suah melihat lomba gitu nah. Ada lomba puisi pakai bahasa Banjar Oh iya, nggih. dan bahasa Indonesia. Mana yang lebih rumit dan mana yang lebih disukai? Yang lebih rumit itu puisi bahasa Banjar.
Kenapa? Kenapa? Karena yang pertama harus bisa menyesuaikan dialek nada daerah kita itu agak ngalih gitu. Kalau Ah, bahasa Indonesia kan udah biasa ah, kita Hairil Anwar dengan puisinya Aku. Tapi kalau bahasa Banjar kemarin Ulun Empat Pitak Banyu Banuaku. Jadi nadanya itu logatnya. logat. Nah, logat Itu harus diumpati juga kalau logatnya. iya logatnya harus kental, harus bujur. Biasanya Pahuluan, puisi itu Pahuluan, kental Banjar, kayak Tupang juga lah. Ini pokoknya sesuai dengan daerah kita. Banjar Ngalihnya mana yang lebih 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 disukai puisi bahasa Indonesia lawan puisi bahasa Banjar? lebih suka bahasa Indonesia. Itu Pang tadi karena lebih mudah pengucapannya. Lebih mudah pengucapannya, lebih mudah penghayatannya dan lain-lain lah. Sampai saat ini berapa buku sudah dibaca? Tidak terhitung kalau baca buku dan kebanyakannya memang suka baca novel. Melihat dulu lah. Oke, Ini silahkan. apa ya pengarang yang disukai? Pengarang yang paling dikatujui siapa? Ya ini, Asma Nadia, Asman Nadia. seorang Bertema apa novelis. gerang beliau ini yang ini? Asma Nadia ini menulis kebanyakan tentang tema kehidupan Hmm. sehari-hari, tetapi banyak tentang dunia rumah tangga, pernikahan, tentang jodoh. Nah, gitu. Oh, Bahasanya tuh mudah kita pahami. cinta di ujung sajadah. Asma Nadia. Ini bidadari Bidadari untuk untuk Dewa. dewa. Ini rasanya wah baca ini nah melihat Itu novel paling tebal karangan Asma Nadia. berarti orang kiat-kiatnya hendak menulis puisi atau ada kiat-kiatnya untuk menjadi seorang penulis buku atau adakah? Pertama, orang itu tentu harus suka membaca dulu, itu penting. Kenapa? Karena kalau tanpa membaca, tanpa suka membaca, kita akan kekurangan Referensi. referensi pembendaharaan kata. Pembenaran. Nah, itu tuh Nah, masalahnya. itu. Aku biasanya pembenaran kata ini yang kurang gitu nah. Cuma hanya 2 tahun tadi aja kayak ketujuh juga membaca buku. Oh, Biasanya lah membaca buku nih dalam keadaan kondisi hati saat apa gitu. Lagi galau kah baca buku? Lagi apa kah? Lagi oh, santai kah? Kak, Kebanyakannya orang baca buku nih untuk mengisi waktu luang karena ada sesuatu gitu nah. Yang rancak apa? kalau ulun pribadi, ya karena pas santai, waktu santai aja. Hmm. Sukanya bukan masalah galau kadang. Menyentuh lah ada biasanya. Nah, mulah baper Oh, buku. baper banget kalau Yang mana yang mulah baper? Atau semuanya buku ini yang mulah baper? kalau karangan Asma Nadia baper semua kayaknya. Semua. Iya, Asma Nadia, terus Habibur Rahman El Siraji. Nah, itu baper-baper tuh. Ada sampai tetangis lah baca buku. Ada, Ada ada. sampai isak-isak itu modelnya. Oh, kadang Perasaan aku iya, menjalani iya, kehidupannya iya, nanti di iya. dalam situ. Kayaknya kita terserap ke dalam Kisah cerita itu. ya. Itu luar Berarti biasa. berpengaruh benar buku ini dalam emosi kita lah. Berpengaruh karena dari kita membaca buku dengan melihat filmnya, kan banyak buku novel yang Dia difilmkan di nih. film kan ya. Itu beda Hmm. dengan ketika membaca kita bisa mendalami sampai menangis gitu. Tapi ketika sudah difilmkan itu agak bagi ulun seorang itu agak kurang emosinya. Berarti bagus membaca. Suka membaca, lebih suka membaca daripada Eh. nonton film. Nah, ada lagi juga pertanyaan perubahan apa terhadap diri sendiri setelah membaca buku-buku dari karangan Asma Nadia. Efeknya Oh, efeknya kalau buku itu yang bisa punya diterapkan gitu nah ke ini, kehidupan apa? kalau buku itu isinya bagus, punya dampak positif, itu pasti kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya ulun ambil oke, misalnya Meminang Widadari, Suami Impian, dan buku-buku Asma Nadia ini dia lebih bercerita tentang perempuan yang solehah gitu, yang agamis, yang bijaksana. Jadi kita termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang dulu-dulu lah gitu. Oh, berarti kayak misalnya kayak apa namanya? Buku apa tadi? Suami Impian nih contohnya. Suami Impian. Jadi di sini melajari mencari suami impian kah kayak baik
Ente Bukan, tahu, bukan. nyerempet kalau aku nih. Nyerempetnya. Kalau wae misalnya ada cara cara babinian Iya itu memperbaiki memang diri. sih ini kalau suami impian ini kisahnya nih si cewek ini lagi galau, galau Ah, dalam menentukan pilihan. Apakah si A, si B, si C. Gitu akhirnya oh, dia istikharah, kemudian ya pokoknya memilih dengan memilih. yang terbaik menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini misalnya ya kan buku ini kan ada juga tadi tentang perubahan di dalam diri ya Allah. Tapi aku anak membaca juga bang, kena buku atau minjam juga yang Oke. suami impian. Apakah di situ ada tentang yang sudah jadi suami tapi apa bisa berbuat lebih baik lagi gitu nah isinya kan penasaran juga tuh. Oh iya iya. Oke, untuk yang terakhir nih lah, mungkin pertanyaannya nih sedikit pengarahnya yo. Eh, Melenceng dari, dari buku eh sampai saat ini nih setelah membaca buku Hmm. beritaan ini terbesit gambaran pria yang diimpikan itu kayak apa gitu nah. Nah, nih kalau kadang perempuan, inian, cewek Ah, waktu sekolah, misalnya lagi ABG waktu sekolah, proyek kriteria ini, harus ini, harus ini. Tetapi ketika sudah semakin dewasa kita, ah, semua itu akan hilang, tergantikan dengan mencari yang serius. sama. Nah itu gara-gara buku tuh. Itu sejujurnya gara-gara buku itu efeknya ke aku juga. Jadi Tapi intinya tapi sebagai perempuan nih, pesan buat ABG-ABG di luar sana, ah cari yang sholatnya bagus. itu Itu yang penting. itu yang penting. Kalau dia udah sholatnya bagus, berarti dia akan bertanggung jawab. Nah, bujur. Berarti harus itu bukannya wajib bang tapi lah kalau bisa. Kalau bisa. Iya. Mungkin kita undang lagi masalah kita mengupas buku jar. Pak membahas pembahasan buku. Mungkin kita akan bahas kena buku-buku eh beliau aja buku koleksi beliau lagi kena ulun nak baca-baca dulu kena undang lagi membahas satu buah buku misalnya nak bahas ini bisa juga. Jadi kita undang lagi kena lain kali lah. Oke, sekian dulu podcast hari ini. Berjumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.